Tasya. Arya dan Ian kini sudah sampai di kediaman keluarga Arya yang berada di Paris. Arya mengajak Tasya masuk ke dalam rumah. Untuk sementara waktu kamu akan tinggal di sini dulu bersama Ian, ucap Arya. Lalu bagaimana kalau aku merindukanmu? Tanya Tasya pada Arya. Aku pasti akan datang untuk menemuimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tinggal dan belajarlah dengan benar di sini. Ian akan membantumu, jawab Arya. Tasya pun hanya mengangguk. Ian, pergilah beristirahat. Aku dan Tasya juga akan pergi beristirahat, ucap Arya pada Ian. Iya kak, ucap Ian. Ian pun pergi meninggalkan Arya dan Tasya untuk pergi ke kamarnya untuk beristirahat karena hari ini adalah hari yang sangat melelahkan. Sedangkan kini Fadil tengah meluapkan emosinya karena Fadil gagal untuk menikahi Tasya hari ini. Walau begitu Fadil belum menyerah, Fadil masih mencari keberadaan Tasya. Fadil meminta anak buahnya untuk mencari Tasya kemanapun dan dimanapun itu Fadil tidak peduli, yang terpenting Tasya bisa ditemukan dan Fadil bisa menikahi Tasya. Fadil, lalu bagaimana sekarang? Tasya masih belum ditemukan. Tapi kamu tetap akan membantu perusahaanku kan? Tanya Ardi pada Fadil dengan hati-hati. Apa membantu perusahaanmu? Tanya Fadil. Hei dengar ya, aku tidak akan pernah membantu perusahaanmu jika aku belum menikah dengan Tasya. Ngerti? Sambung Fadil dengan nada tinggi. Lalu bagaimana dengan perusahaan papa? Kamu akan membantu kan Fadil? Bagaimanapun juga itu adalah perusahaan kita, ucap Adit. Hahaha. Perusahaan kita? Sejak kapan Pah? Sejak kapan? Bukankah dari dulu juga itu adalah perusahaan papa dengan Kak Yohan kan, bukan aku, ucap Fadil. Tapi kan, tidak ada tapi-tapian. Dengar ya, kalau aku belum bisa mendapatkan Tasya, maka aku tidak akan pernah membantu kalian. Tidak akan pernah, ucap Fadil yang memotong ucapan Adit. Fadil pun pergi meninggalkan mereka. Fadil melajukan mobilnya menuju apartemen miliknya. Fadil hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai di apartemennya. Saat Fadil sampai di apartemennya, Fadil langsung mengambil beberapa bir dan wine lalu dibawanya ke dalam kamar. Kamar yang dipenuhi oleh foto Tasya dari saat Tasya masih kecil dan sampai sekarang. Fadil selalu mencetak foto Tasya, dan Fadil pun memajangnya di dalam kamar. Tasya, 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 teriak Fadil di dalam kamarnya dengan terus meminum minumannya dan memandang potret Tasya. Kenapa? Kenapa Tasya? Kenapa kamu tidak pernah bersedia hidup bersamaku Tasya, kenapa? Ucap Fadil dengan terus menangis. Fadil kini sudah tidak sadarkan diri karena terlalu banyak meminum minumannya. Aku mencintaimu Tasya. Aku mencintaimu. Hiks sekian lama Tasya. Sudah sekian lama. Hiks tapi kenapa? Kenapa kamu tidak pernah melihat keberadaanku Tasya, kenapa hiks Aku gila Tasya. Aku sudah gila karena cintaku padamu Tasya. Ucap Fadil dengan terus berteriak di sela-sela tangisnya sampai akhirnya kini Fadil benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat dan kini seminggu sudah Tasya tinggal di Paris berasa dengan Ian. Seminggu sudah Arya mencari tahu tentang Fadil dan terus menurunkan saham perusahaan keluarga Wirawan maupun Sanjaya. Seminggu sudah Fadil menggila karena belum menemukan jejak Tasya yang tidak pernah diketahui keberadaannya. Dan seminggu sudah keluarga Wirawan dan Sanjaya kalang kabut mencari bantuan untuk memulihkan perusahaan mereka. Kini Tasya tengah berlatih bersama Ian. Tasya selalu berlatih dengan Ian saat waktu luang. Ian adalah orang yang luar biasa meski umurnya lebih muda, namun Ian bisa menempatkan sifat dan sikapnya sesuai dengan keadaan. Ian yang selalu bersikap ramah, genit pada para wanita, dan terkadang manja saat berada di luar. Beda halnya dengan saat ini. Saat Ian melatih Tasya atau menjadi guru Tasya dan saat Ian dalam keadaan serius, sikap Ian akan berbeda. Ian akan menjadi orang yang sangat tegas, serius, dan orang yang tidak bisa ditebak. Kemampuan Ian tidak jauh berbeda seperti Vian dan Alex. Namun Ian lebih cerdik dari mereka. Ian istirahat sebentar ya. Aku capek banget nih, ucap Tasya. Tapi ini baru beberapa menit, ucap Ian. Ayolah Ian. Atau kalau tidak aku akan bilang pada Arya kalau kamu menyiksaku, ancam Tasya. Baiklah kak, terserah padamu saja, ucap Ian. Dasar curang. Kakak selalu saja mengancamku melalui Kak Arya, sambung Ian yang mengeluh pada Tasya. Hahaha. Maaf Ian.
Aku hanya ingin beristirahat sebentar saja, ucap Tasya. Saat sedang beristirahat, telepon genggam milik Ian pun berdering. Ian pun langsung mengangkatnya saat Ian tahu kalau itu adalah telepon dari anak buahnya. Halo, ucap Ian. Halo. Aku sudah mengumpulkan informasi tentang Fadil sedetail-detailnya. Apakah aku harus mengirim datanya pada bos muda sekarang? Tanya anak buah Ian. Iya. Kamu kirimkan datanya sekarang juga. Karena aku akan langsung mengirimnya pada kakakku, jawab Ian. Baiklah, ucap anak buah Ian. Setelah itu Ian memutuskan sambungan teleponnya dan kembali melatih Tasya saat merasa Tasya sudah cukup untuk beristirahat. Kak Tasya. Nanti malam sepertinya aku akan sibuk jadi tidak bisa menemani kakak kalau kakak ingin pergi, ucap Ian. Tapi jika tidak benar-benar penting sebaiknya jangan pergi. Kalau memang sangat penting aku akan menyuruh beberapa bodyguard untuk menemani kakak pergi, sambung Ian. Tidak, aku tidak akan pergi malam ini. Kamu tenang saja. Lagi pula Arya pernah berpesan padaku agar aku pergi bersama denganmu saja, jawab Tasya. Tasya dan Ian pun kembali berkonsentrasi berlatih bela diri. Pelatihan Tasya kali ini jauh lebih keras dibanding dengan pelatihannya dengan Weni. Karena itu Tasya pun berkembang dengan sangat cepat. Tasya sudah mulai menguasai beberapa teknik bela diri yang tinggi dan Tasya pun sudah mulai bisa beberapa senjata namun masih belum terlalu lancar. Selama di Paris Tasya tidak hanya meneruskan studinya. Tapi Tasya pun belajar bertaktik, pemahaman tentang perusahaan dan penanganannya. Semuanya diajarkan oleh orang kepercayaannya Arya. Terkadang Arya sendirilah yang mengajarkannya pada saat Arya berkunjung menemui Tasya. Sebenarnya Arya tidak tega pada Tasya yang terlalu banyak melakukan pelajaran-pelajarannya itu. Tapi Arya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini adalah keinginan dari Tasya sendiri. Hari pun mulai gelap. Tasya dan Ian pun menyudahi latihan bela dirinya. Ian langsung pergi ke kamarnya untuk membersihkan diri agar bisa segera melapor pada kakaknya Vian. Dan Arya mengenai Fadil agar Vian dan Arya bisa langsung bertindak lebih lanjut. Ian kini tengah berada di dalam kamar dan tengah berkutik dengan laptopnya untuk mengirim data tentang Fadil yang tadi dikirimkan oleh anak buahnya yang berada di London. Setelah mengirim data-datanya pada Vian dan Arya melalui email, Ian pun akhirnya menghubungi mereka melalui video call. Kak, apa kalian sudah membaca emailku? Tanya Ian pada Vian dan Arya. Iya, jawab serentak Vian dan Arya. Jadi dia berhubungan dengan dunia bawah, ucap Arya. Iya, sepertinya begitu, ucap Vian. Tapi perusahaan yang dilirisnya beberapa tahun ini lumayan berkembang pesat di sana, ucap Vian. Menurutku kita harus secara diam-diam masuk ke dalam dan menghancurkannya secara perlahan agar tidak dicurigai. Bagaimana menurutmu Arya? Sambung Vian yang memberi saran. Iya. Tapi kita masuk bukan dengan kemauan kita sendiri. Tapi dengan uluran tangan dia sendiri yang menarik kita untuk masuk ke dalamnya, ucap Arya. Maksud Kak Arya apa? Tanya Ian yang tidak mengerti maksud dari Arya. Begini. Pertama, kamu serang perusahaan Fadil dengan kemampuan hacker kamu dan bocorkan dokumen-dokumen rahasianya. Kedua, setelah sahamnya menurun secara otomatis dia akan mencari perusahaan yang dapat menaikkan saham perusahaannya kembali dan di sini kita akan berperan menjadi pahlawannya tapi secara diam-diam kita mencari kelemahannya. Ketiga, kita menaikkan saham perusahaannya agar dia senang dan mempercayai kita sepenuhnya. Setelah semua itu secara diam-diam kita menekannya dari belakang. Dan terakhir bongkar kerjasamanya dengan dunia bawah, ucap Arya. Dan boom, hancurkan dia sampai dia tidak bisa bangkit lagi, sambung Arya dengan senyuman yang sudah lama tidak dilihat oleh Vian dan Ian. Tapi siapa yang akan berperan jadi pahlawan sekarang? Kamu tidak mungkin karena kamu sudah pernah dilihat Fadil saat acara pernikahan Jessica dan Johan. Ian, apalagi Fadil sudah mengenal Ian. Atau kamu mau menempatkan aku sebagai pahlawan itu? Ucap Vian yang bertanya pada Arya. Lagi pula apa kamu ada perusahaan di London? Sambung Vian. Papa punya satu perusahaan di sana yang tidak diketahui siapapun, ucap Arya. Tapi kamu tidak berkuasa atas itu kan Kak? Kak Arya hanya berkuasa atas semua saham kakek Faris, ucap Ian. Ya, kamu benar. Tapi kamu tahu bukan bagaimana sifat orang tuaku. Apalagi mamah yang sangat menyayangi Tasya dan aku. Jadi aku rasa tidak akan masalah kalau aku berkuasa di sana untuk sementara waktu. Jelas Arya.
Iya benar juga ya. Lalu apakah Arya sendiri yang akan turun tangan? Tanya Ian. Tidak, aku akan memberikan pahlawan untuk Fadil, pahlawan yang dia sangat cintai, namun pahlawan itu jugalah yang akan menyebabkan kehancurannya, ucap Arya. Tasya, ucap serentak Vian dan Ian yang mengerti apa yang dimaksud oleh Arya, dan Arya pun hanya tersenyum. Setelah menghabis waktu selama 2 jam, akhirnya Ian pun sudah selesai berdiskusi dengan Vian dan Arya. Ian pun turun dan menuju tempat makan karena Ian merasa sangat lapar setelah memakai otaknya untuk berdiskusi dengan kakak-kakaknya. Ian, kamu sudah turun? Tanya Tasya yang tengah duduk di depan televisi yang menyadari Ian sudah turun dari kamarnya. Iya kak. Aku lapar banget nih, ucap Ian. Ya sudah, makan sana. Tadi kakak sudah menyiapkan makanan untukmu, ucap Tasya. Iya kak, jawab Ian. Setelah itu Ian pun pergi ke tempat makan karena Ian sudah merasa sangat lapar selapar-laparnya. Sedangkan di kediaman Wirawan semuanya kini tengah berkumpul. Ardi, Ratna, Jessica dan Johan. Mereka tengah memikirkan bagaimana caranya mereka bisa membujuk Fadil untuk membantu menstabilkan perusahaan mereka. Namun sayang mereka tidak menemukan caranya itu. Karena berbagai macam cara sudah dilakukan untuk membujuk Fadil namun tidak pernah berhasil. Karena Fadil hanya menginginkan Tasya sebagai istrinya, barulah Fadil akan membantu mereka. Kita harus bagaimana sekarang? Harapan kita satu-satunya hanyalah Fadil. Tapi Fadil sendiri tidak mau membantu kita kalau Fadil belum menikahi Tasya, ucap Ardi. Lagi pula kemana sebenarnya Tasya pergi, sambung Ardi. Lagi pula sebenarnya yang sudah menjatuhkan saham perusahaan kita seperti ini? Tanya Jessica. Maksud kamu apa Jessica? Tanya Johan. Begini ya Kak Johan. Pah, coba deh kalian pikir baik-baik. Dan biasanya perusahaan yang diperkuat dengan pernikahan akan mendapat keuntungan karena dua perusahaan bersatu. Dan lagi pula perusahaan Papa maupun Kak Johan itu bukanlah perusahaan kecil. Perusahaan kita itu perusahaan besar dan ternama. Iya kan? Ucap Jessica. Tapi kenapa? Kenapa perusahaan kita bisa jatuh dalam waktu yang bersamaan? Dan tidak ada satu perusahaan pun yang ingin membantu kita. Sekalinya pun ada tapi justru mengalami kerugian yang besar sehingga tidak mau bekerja sama lagi dengan kita. Dan menurutku ini bukan suatu kebetulan melainkan ada orang yang sengaja melakukannya, sambung Jessica. Tapi siapa? Tanya Johan. Mungkin secara tidak sengaja kalian menyinggung seseorang yang benar-benar berkuasa, ucap Jessica. Itu tidaklah mungkin Jessica. Kami bukanlah orang-orang bodoh yang tidak mengenali orang-orang yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, ucap Ardi yang dibenarkan oleh Johan. Lagi pula siapa orang yang berkuasa itu? Cuman ada 2 keluarga berpengaruh di negara ini. Tapi mereka jarang terlihat. Sekalinya terlihat pun hanya ada di acara-acara tertentu, sambung Ardi. Mereka tidak akan pernah tahu dan sadar bahwa mereka telah menyinggung dan mencari masalah dengan orang yang berkuasa. Karena mereka hanya tahu Arya seorang pria miskin yang tidak tahu dari mana asal-usulnya. Tapi kenyataannya orang yang mereka hina adalah orang yang berpengaruh. Seorang anak yang lahir dari keluarga pengusaha sukses dan orang yang telah menggantikan kekuasaan kakeknya Faris yang berpengaruh di beberapa negara. Dan sangat bukan tidak mungkin di tangan Arya perusahaan yang dirintis oleh Faris akan benar-benar mendunia. Karena Arya adalah orang yang sangat pintar dan penuh perhitungan yang matang sehingga Arya mampu mengembangkan perusahaan dengan pesat dalam waktu singkat.